pada saat kita mengundang ya, panitia hadir juga camat, hadir polsek, hadir dan ramil kan di kantor saya, kita akan melakukan klarifikasi itu. Iya Pak. Nah, justru pada kata akhir klarifikasi itu, justru panitia sendiri yang meminta perlindungan kepada kita bahwa kami ini dalam ancaman. Bukan kepala dinas yang bilang akan ada pembunuhan itu. Kalau memang tidak diloloskan mukmin ini. Iya, mereka itu yang justru bilang bahwa kami ini dalam ancaman, mohon diberikan perlindungan keamanan bagi kami di hadapan camat. Dan saya bilang, kenapa bilang begitu? Kami ini kan sudah mendengar Pak Kadis begini-begini nih. Nah, kan ada polsek, ada Danramil, ada Babinsa, ada Babin Katimas. Memang kerjaan dari dohom berisiko, jadi sangat berisiko. Nah, ketika berhadapan dengan suatu masalah, cuma ke kelembuan dari dohamu, lari akhirnya gini. Ya. Nah, saya hanya bilang seperti itu saja. Tidak ada kepala dinas yang bilang bahwa kepala dinas akan Ada yang telepon menurut narasumber itu, ada yang telepon Pak Kadis, lalu Pak Kadis pada saat itu katanya menceritakan tentang apa yang menjadi yang komunikasi di telepon itu. Enggak, apakah itu benar yang atau tidak? telepon saya itu adalah Pak Seda. Pak Sekda. Pak Seda itu, panitia ini kan mau menghadap Pak Seda di rumahnya, berikut camat dan kita semua. Jadi kita meminta petunjuk Pak Seda, bagaimana kaitannya dengan ini. Nah, terus dalam telepon itu kan Pak Seda bertanya seperti apa situasinya. Ya, saya menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh panitia kan. Iya. Nah, sampai kami bilang ini Pak Seda, panitia juga ini ada ketakutan panitia ini Pak Seda bahwa mereka ini dibilang ya Madadohke diancam, minta perlindungan keamanan buat panitia. Apakah ada nggak yang diucapkan pada saat tidak ada wartawan di dalam itu tentang pengancamannya seperti apa yang dilakukan oleh pihak lain ini? Tidak ada sih pengancaman, jadi ancaman ini kan secara umum yang disampaikan oleh panitia ini. Ya mereka sih memang takut, ancaman itu kan banyak, tidak bisa saja dalam bentuk apa saja gitu loh. Nah itu panitia kan memang sudah takut. Nah sehingga dalam motivasi yang diberikan oleh kita saat itu, termasuk Pak Seda, Lembuade Aridoe, dan persoalan ancaman itu kan yang memberikan perlindungan keamanan itu kan ada Kapolsek. Izin Pak Kadis sekali lagi, pada saat itu kan wartawan dikeluarkan, lalu pada yang lainnya juga tidak pokoknya intinya wartawan saja yang dikeluarkan. Nah, apa saja dalam komunikasi itu yang membuat tidak ada titik terang dalam persoalan untuk mengajukan verifikasi Pilkades itu? Kita saat itu kan mempertanyakan di mana letak masalah dari momen ini. Dari panitia itu kan menjelaskan bahwa permasalahan yang dikomplain oleh Mumin ini terletak pada tidak dapat di-scoringnya, tidak dapat diterimanya SK yang diajukan oleh Mumin itu berupa SK 2017, 18, 19, 20. SK yang diperhitungkan oleh panitia ini adalah hanya SK 2021. Nah, ketika kami bertanya, kenapa tidak diperhitungkan SK 2017 sampai 2020? Panitia menjawab dan menjelaskan bahwa SK 2017 sampai 2020 ini Pak Kadis diserahkan kepada kami ini setelah penutupan tanggal 7. Kami terima pada tanggal 21. Sehingga kami tidak bisa ini karena kesepakatan panitia dan sesuai dengan aturan bahwa kami harus memperhitungkan SK sejak mendaftar. Tidak berani kami menambah lagi, kami terima SK itu tetapi tidak bisa dinilai dalam scoring. Kalau secara nilai dalam scoring itu berapa? Itu kan ada di Perpres, jadi tidak bisa kita hafal ya.
Nilai-nilai itu kan 3 komponen itu. Ya. Nilai Enggak, itu terdiri dari- jumlahnya saja perkiranya Pak Kadis. Pokoknya di bawah lain-lainnya gitu loh. Oh iya. Di bawah lain-lainnya. Jadi di dalam perbut itu kan ada 3 komponen. Komponen usia, komponen pendidikan, komponen masa kerja gitu loh. Andai kata memang masa kerja si Mumin ini dihitung sejak tahun 2017 masuk semua sampai tahun 2021 itu, Mumin ini memang masuk. Tapi panitia tidak berani men-scoring SK-nya karena diserahkan setelah tanggal 7 penutupan. Hanya itu persoalannya sebenarnya. Jadi Emang dalam peraturan itu yang ditetapkan kalau udah lewat tanggal daripada penutupan itu bisa nggak menerima di akhir itu? kalau berbicara norma di dalam ketentuan perbuk itu sebenarnya ada 2 versi. Andai kata panitia ini menuangkan di dalam tata tertib. Andai kata dituangkan dalam tata tertib bahwa pada prinsipnya dapat ditolerir katakanlah 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kan aturan panitia. Tetapi perbuk itu memang menyatakan bahwa penerimaan dokumen itu adalah sampai tanggal 7 Maret. Tanggal 8-nya sampai dengan tanggal 21 itu adalah uji pabrik. Ya, berarti itu udah kelengkapan pada saat tanggal 7 begitu. Iya, jadi kelengkapan sampai dengan tanggal 7 dia mendaftar itu hanya 1 SK. Iya. Hanya SK 2021. Nah, sementara SK-SK lain ini diserahkan pada tanggal 21 kalau nggak salah itu menurut versi panitia. Pokoknya di atas tanggal 7 lah. Itu. Sedangkan yang diajukan oleh panitia ke BPNDes bagaimana Pak Kadis? Itu nggak ada yang diajukan BPNDes. Ya Dokumen untuk itu hasil tidak- daripada verifikasi? mereka ini kan belum mengajukan ke kami juga, baik dokumen maupun hasil verifikasi. Mereka ini kan dalam proses penetapan aja kan baru pada tanggal 24 itu. Jadi Sedangkan kami menyampaikan- 23 pada saat verifikasi aja kan ricuh Iya, soalan. itu sih, Ari. Jadi kami di dinas ini kan tidak